Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan Soyan. Matanya dengan cepat melihat ke langit di atas. Namun itu benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di sana. Akan tetapi suara besar yang kuat yang menyebar ke bawah menyebabkan dia merasa takut. Itu seharusnya seseorang dari Piltover, ucap dalam hati Soyan. Soyan menghela nafas lega di dalam hatinya. Teratai api pemusnahan yang dia gabungkan ditarik kembali sebelum akhirnya menghilang. Tidak lama terlihat dua sosok yaitu Dokter Pri Kecil dan Tian Huozunze bergegas muncul di samping Soyan. Pada saat yang sama mata mereka dengan marah menatap orang misterius dari Hall of Soul. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Dokter Pri Kecil. "Aku baik-baik saja. Orang ini bukan orang biasa," ucap Soyan. Tian Huozunze melirik orang misterius berjubah hitam itu. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu seorang elit Douzun namun kamu menyelinap," ucap Tian Huozunze. Pria misterius berjubah hitam itu tetap melayang di udara. Tatapan sinisnya berkedip saat dia melirik Soyan. Tidak terduga bahwa orang-orang tua dari Piltover berhasil menemukannya meskipun dia sangat berhati-hati. Jika dia terus tinggal lebih lama lagi, kemungkinan para ahli dari Piltover akan segera tiba di sini. "Xuan Kongzi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Piltovermu. Kenapa kamu harus repot-repot dengan urusan orang lain?" ucap orang berjubah hitam berteriak ke langit. "Ini kota Pil Suci. Jika Hall of Soul Anda bertindak kejam di tempat ini, apakah itu tidak sama dengan merusak akun Piltover ke publik?" ucap suara dari langit. "Bajingan tua," ucap orang misterius dari Hall of Soul. Setelah itu matanya beralih ke Soyan. Dia dengan dingin berkata, "Anggap dirimu beruntung. Api surgawi dan metode Qi akan tetap bersamamu sedikit lebih lama. Ingat, aku akan mengambilnya cepat atau lambat," ucap orang misterius dari Hall of Soul. Ruang di belakangnya langsung terdistorsi setelah dia berbicara. "Kau ingin pergi?" ucap Dokter Pri Kecil. Mata Dokter Pri Kecil menjadi dingin ketika dia melihat ini. Dauki abu-abu keluar di tangannya sebelum tiba-tiba berubah menjadi pilar yang dengan cepat melesat menuju orang berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin ketika dia melihat Dokter Pri Kecil berusaha menghentikannya. Dia menjetikkan jarinya dan gumpalan api biru keluar dari jarinya. Setelah itu bertabrakan, keduanya saling menghancurkan. "Hahaha, dengan mereka berdua melindungimu, aku memang tidak bisa melakukan apapun padamu. Namun kamu juga tidak akan bisa menghentikanku jika aku ingin pergi," ucap orang misterius dari Hall of Soul. Setelah mengatakan itu, dia berhasil pergi dari kelompok Soyan. Soyan juga sedikit terkejut bahwa orang itu dengan mudah memblokir Douki racun Dokter Pri Kecil. "Sialan," ucap Dokter Pri Kecil. Soyan mengalihkan pandangannya ke langit, menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Terima kasih tetua karena telah membantu," ucap Soyan. Cahaya bintang-bintang di langit tiba-tiba menggumpal setelah suara Soyan terdengar. Cahaya berubah menjadi sosok cahaya tua yang kabur. Suara tua yang bergema perlahan dipancarkan. "Aku yang lama tidak akan bisa pergi menjauh. Saya yang lama hanya bisa membagi sedikit perhatian saya dan bertindak sebagai pencegah." Orang itu sangat misterius. Anda harus lebih berhati-hati. Jika Anda punya waktu, Anda bisa datang ke Piltover. Anda akan sangat aman di sana, ucap suara di langit. "Terima kasih senior tua," ucap Soyan. "Saya secara alami perlu merawat murid seorang teman lama dengan baik. Hati-hati dengan sekte Xuan yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang mengungkapkan informasi tentangmu kepada orang itu sebelumnya,"
ucap suara dari langit. Setelah mengatakan itu, sosok cahaya tua itu perlahan tersebar dan menghilang. Siapa yang menyerangmu tadi? Tanya dokter peri kecil. Seseorang dari Hall of Soul, ucap Soyan. Kekuatan spiritual orang ini telah mencapai puncaknya. Kunci spiritual yang dia gunakan dari jarak sedekat ini bahkan mampu menipu dokter peri kecil dan aku, ucap Tianhuo Zunze. Soyan mengangguk. Dia tidak berhasil melihat penampilan orang berjubah hitam itu. Selain itu, suara yang dia dengar tidak tampak terlalu tua. Namun berdasarkan apa yang dia katakan, orang ini adalah seorang ahli dari generasi yang sama dengan Yalau. Kekuatannya seharusnya sedikit lebih kuat dariku. Namun jika saya berusaha ke puncaknya, dia mungkin tidak akan bisa mengalahkanku. Selain itu, di balik ini sekte Suan yang mendalam juga menjadi sumber masalah, ucap dokter peri kecil. Besok coba pikirkan cara untuk mencari lokasi orang-orang dari sekte Suan yang mendalam. Masalah ini perlu diselesaikan. Terlepas dari latar belakang apa yang mereka miliki, karena mereka sudah naik di atas kepalaku, wajar saja jika kita tidak bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa, ucap Soyan. Dokter peri kecil mengangguk. Orang yang paling membuatku khawatir adalah orang berjubah hitam tadi. Kami tidak jelas tentang latar belakangnya. Api surgawi si Heart Flame juga ada di tangan orang itu. Mungkin Han Feng tahu sedikit informasi yang berkaitan dengannya, ucap Soyan. Soyan mengepalkan tangannya, segera sebuah botol giok muncul. Jarinya mengusap mulut botol sebelum mengeluarkan tubuh spiritual Han Feng. Siapa orang di Hall of Soul yang kamu berikan si Heart Flame? Tanya Soyan. Han Feng awalnya terkejut mendengar pertanyaan Soyan. Segera matanya berkedip. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, nyala api tak terlihat muncul di ujung jari Soyan. Itu menembus ke arah tubuh ilusinya dengan cepat. Jangan lakukan itu. Aku akan bicara, ucap Han Feng. Orang yang mengambil si Heart Flame-ku adalah seseorang tetua terhormat di Hall of Soul. Orang-orang memanggilnya Old Mugu. Posisinya di Hall of Soul cukup tinggi karena dia adalah alkemis tingkat 8 dan berada di level Douzun. Dia sangat dihargai oleh kepala Hall of Soul, ucap Han Feng. Old Mugu, ucap Soyan. Old Mugu memiliki dendam lama yang sangat dalam dengan You Chen. Keduanya dikabarkan memiliki guru yang sama. Namun karena suatu alasan Old Mugu dikeluarkan. Karena itu dia memandang You Chen dengan permusuhan yang besar. Dia ingin menemukan kesempatan untuk membuat masalah dengan You Chen. Saat itu saya dipermainkan olehnya ketika saya menyerang You Chen. Dia ingin aku diam-diam mencuri mantra api, ucap Han Feng. Memiliki guru yang sama? Mengapa saya belum pernah mendengar guru menyebutkan ini? Tanya Soyan dengan terkejut. Saya juga belum pernah mendengar dia menyebutkannya. Masalah ini adalah sesuatu yang diberitahu oleh Old Mugu kepadaku, ucap Han Feng. Orang ini tidak menyerah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyerang lagi. Namun dia tidak akan berani menyerangku secara terbuka dengan kekuatan yang saat ini ada di sampingku. Seharusnya tidak ada masalah jika kita berhati-hati di masa depan, ucap Soyan. Pengumpulan pil akan segera dimulai. Jika saya masuk ke 10 besar pengumpulan pil dan mendapatkan 3000 Burning Flame, aku tidak perlu lagi takut pada orang tua ini bahkan jika aku harus melawannya sendirian saat bertemu nanti, ucap dalam hati Soyan. Soyan melambaikan tangannya mengembalikan jiwa Han Feng ke dalam botol giok dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Temukan informasi tentang orang-orang itu dari sekte Suan mendalam besok, ucap Soyan. Dokter peri kecil perlahan mengangguk saat mendengar kata-kata Soyan yang penuh dengan niat membunuh. Dia sadar bahwa Soyan benar-benar marah kali ini. Ketika Soyan berjalan keluar dari kamarnya keesokan harinya, dia secara kebetulan menemukan Yezong berdiri di halaman. Yezong mengungkapkan betapa malunya dia. Mengingat kasus yang terjadi kemarin, dia gagal memberikan perlindungan yang layak. Tuan Soyan, saya sudah mengirim orang. Mereka telah bekerja sepanjang malam dan memperoleh informasi tentang lokasi anggota sekte Suan yang mendalam, ucap Yezong. Soyan terkejut saat mendengar ini.
Dia melihat wajah Yezong yang agak lelah. Jelas dia telah bekerja sepanjang malam karena apa yang terjadi tadi malam. Segera Soyan tersenyum menepuk bahu Yezong dan berkata, "Apa yang terjadi tadi malam bukan salah Anda. Bahkan dokter pri kecil dan Pak Tua Tianhua Zunze gagal mendeteksi ancaman itu," ucap Soyan. Yezong dengan pahit tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, "Anggota Sekte Suan yang mendalam berada di sebuah manor di sisi selatan kota luar kota Pil Suci. Mereka memang kelompok yang berkonflik dengan kita di pameran dagang alkemis. Pemuda berpakaian putih itu adalah putra dari pemimpin Sekte Suan yang mendalam, Chen Xian. Dia juga seorang alkemis. Dikabarkan bahwa dia berniat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil selama perjalanannya ke kota Pil Suci ini. Pria tua di sampingnya saat itu adalah Suan Zunze yang terkenal dari Sekte Suan yang mendalam. Dia sangat kuat. Selain itu ada dua tetua lainnya yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzong selalu menemaninya," ucap penatua Yezong. Kilatan sengit melintas di mata Soyan saat dia mengangguk. Awalnya dia tidak ingin membentuk permusuhan dengan Sekte Suan yang mendalam, namun pihak lain telah datang dan memprovokasi dia. "Tuan Soyan, apakah Anda berniat menyerang mereka?" tanya Yezong. "Sudah seharusnya begitu. Sekali saja sudah cukup mengingat apa yang terjadi kemarin," ucap Soyan. "Saya pikir sekarang bukan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka. Bagaimanapun tempat ini adalah kota Pil Suci. Chen Xian juga seorang alkemis yang diakui oleh Pil Tower. Menyerang mereka pasti akan menarik perhatian Pil Tower. Anda harus bertindak diam-diam ketika Anda menyerang atau Anda harus membunuh setiap orang yang menemaninya. Jika tidak, kalau berita ini bocor, itu pasti akan membangkitkan kemarahan Sekte Suan yang mendalam. Pada saat itu Anda mungkin menghadapi banyak masalah. Lagi pula di belakang Sekte Suan mendalam masih ada Sekte Langit yang mendalam yang hebat," ucap Yezong. "Apakah niat penatua Yezong kejadian tadi malam kita memperlakukan seolah-olah tidak ada yang terjadi?" ucap Soyan mengerutkan kening. "Tentu saja tidak. Hanya saja kamu harus menyadari betapa sulitnya membunuh seorang elit Douzun. Pengumpulan pil akan segera diadakan. Semua pesaing yang telah lolos seleksi akan memasuki ranah khusus selama pengumpulan pil. Tempat itu akan menjadi tempat terbaik bagimu untuk berakting. Selalu ada banyak orang yang berakhir di alam itu selamanya setelah setiap pengumpulan pil. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Xian benar-benar mati di sana, Sekte Suan yang mendalam akan kesulitan untuk menyelidiki," ucap Yezong. Soyan akhirnya setuju setelah mendengar informasi ini. Apa yang Yezong katakan bukan tanpa alasan. Sekte Suan yang mendalam tidak akan lebih mudah untuk dihadapi daripada lembah sungai es. Apalagi Sekte Langit mendalam yang bahkan lebih kuat di belakangnya. Begitu kabar tentang apa yang terjadi bocor, kemungkinan akan menarik banyak masalah. Dia sudah memprovokasi Hall of Soul. Jika faksi tambahan ditambahkan ke daftar musuhnya, itu pasti akan membuat situasinya jauh lebih buruk. Saat ini penatua Cheng dari Pil Tower telah tiba di rumah Ye. Alasan dia bergegas sepagi ini mungkin karena dia khawatir Anda akan menyerang orang-orang dari Sekte Suan yang mendalam. Bagaimanapun ini adalah kota Pil Suci. Dia perlu menjaga stabilitas. Namun dia mengatakan bahwa tidak perlu membangunkanmu, ucap Yezong. Ayo pergi ke halaman depan dan bertemu penatua Cheng. Saya akan mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Setelah saya memasuki ranah yang Anda sebutkan, saya akan mencari Chen Xian. Saya tidak bisa begitu saja memperlakukan hal semacam ini seperti tidak pernah terjadi, ucap Soyan. Ketika Soyan dan Yezong bergegas ke halaman depan, di sana sudah ada penatua Cheng duduk bersama dokter pri kecil Tianhua Zunze dan Xinlan. Kamu akhirnya di sini. Saya pikir Yezong telah memberitahu Anda mengapa saya yang lama datang ke sini. Mari kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Kalian semua harus mengikutiku ke Pil Tower. Juga akan ada sesepuh lain yang akan pergi dan menegur pintu rekan-rekan dari Sekte Suan yang mendalam. Jika Anda masih merasa tidak nyaman di hati Anda akan memiliki peluang di masa depan. Pada saat itu,
Piltover tidak akan campur tangan atau bertanya tentang masalah ini. Namun ini adalah periode waktu yang tidak tepat. Mudah-mudahan Anda akan bertahan sedikit karena Piltover, ucap Penatua Cheng. Penatua Cheng benar-benar tahu cara bercanda. Karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, aku yang kecil secara alami akan mematuhimu, ucap Soyan. Tenang, kami tidak akan membiarkan Anda ditindas tanpa alasan. Apakah kamu tidak tertarik dengan jejak tangan spiritual Chow Ying? Kursi penatua telah membahas masalah ini. Ketika Anda tiba di Piltover, kami akan mengizinkan Anda untuk merenungkan keterampilan jiwa itu, ucap Penatua Cheng. Mata Soyan langsung bersinar dan segera menangkupkan kedua tangannya untuk berterima kasih. Sidik jari spiritual itu mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi itu cocok untuknya, yang masih pemula dalam hal keterampilan jiwa. Terlebih lagi sidik jari spiritual yang dia pelajari dari Chow Ying tidak lengkap. Ini akan sangat menguntungkan dia jika dia bisa mempelajari sepenuhnya. Karena tidak ada masalah, ayo bergerak. Ketua asosiasi ingin bertemu denganmu setelah kami tiba di Piltover, ucap Penatua Cheng. Penatua Cheng tersenyum dan memimpin untuk keluar dari rumah Ye. Kelompok Soyan saling bertukar pandang sebelum mengikutinya. Piltover terletak di pusat kota Pil Suci. Daerah ini adalah satu-satunya tanah suci sejati di hati para alkemis yang tak terhitung jumlahnya. Karena kota Pil Suci dipenuhi dengan segala macam orang, pertahanan di wilayah dalam menjadi sangat ketat, siap menghadapi perubahan mendadak. Kelompok Soyan mengikuti Penatua Cheng saat mereka berjalan melalui kota Pil Suci selama hampir setengah jam. Tetapi mereka secara bertahap tiba di area dalam. Biasanya hanya faksi-faksi yang memiliki hubungan kuat dengan Piltover atau alkemis tingkat tinggi yang diizinkan untuk tinggal di wilayah dalam kota Pil Suci. Oleh karena itu, kualitas di wilayah dalam benar-benar berbeda dengan wilayah luar. Kelompok Soyan mengangkat kepala mereka setelah melangkah ke wilayah dalam. Sebuah menara hitam setinggi 1000 kaki berdiri di tempat itu. Itu tampak seperti puncak gunung kecil. Bagian atas menara besar menembus lapisan awan. Sepintas seseorang tidak bisa melihat puncaknya tampak seperti misterius. Itu adalah Piltover ya? Tanya Soyan. Penatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Soyan ke lalu lintas manusia di jalan utama, berjalan ke Piltover. Dengan Penatua Cheng memimpin mereka, kelompok Soyan melewati stasiun pemeriksaan yang ketat dengan cara yang sangat mulus dan memasuki bagian dalam Piltover yang sangat besar. Kepala asosiasi Xuan Kongzi ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Anda harus menghormatinya ketika Anda bertemu, ucap Penatua Cheng. Soyan sedikit mengangguk dan perlahan masuk. Hahaha, kamu pasti Soyan kan? Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain merasa iri, ucap Xuan Kong. Senior benar-benar tahu cara bercanda, ucap Soyan. Hahaha, aku tidak bercanda. Anda telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7 tingkat tinggi pada usia yang begitu muda. Jumlah orang yang bisa mencapai ini di seluruh benua dapat dihitung dengan jari. Aku yang dulu bernama Xuan Kongzi. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Xuan Tua. Saat itu aku adalah teman dekat gurumu Yao Chen. Tidak berlebihan bagi Anda untuk memanggil saya seperti itu, ucap Xuan Tua. Kalau begitu, anak muda ini harus tunduk pada penilaianmu, ucap Soyan. Kamu tidak perlu merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah noda di kulitmu. Kota Pil Suci saat ini berada dalam periode kacau dan tegang karena masalah pengumpulan pil. Jika hal-hal berubah menjadi masalah, mereka mungkin menghalangi pengumpulan pil, ucap Xuan Tua. Soyan sedikit mengangguk. Orang Hall of Soul tadi malam yang telah menyembunyikan aura dan penampilan diri asli saya tidak bisa menjangkau ke tempat itu. Oleh karena itu saya tidak bisa memastikan tetua aula jiwa yang mana, ucap Xuan Tua. Dia seharusnya adalah Old Mugu, ucap Soyan. Oh, tidak heran dia datang mencarimu. Ini adalah orang tua itu. Orang-orang dari Hall of Soul ini benar-benar tidak membiarkan seseorang merasakan ketenangan. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan Hall of Soul? Tanya Xuan Tua.
Soyan mengangguk. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkan saya saat itu dan menjadi kepala raksasa Piltover, dia tidak akan menjadi sasaran Hall of Soul. Saya akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini. Dan saya akan memberitahu Anda jika saya memiliki informasi tentang Yao Chen, ucap Suan Tua. Terima kasih Suan Tua, ucap Soyan. Hall of Soul dianggap sebagai musuh tersembunyi dari Piltover saya. Jumlah alkemis yang tak terbayangkan ditangkap oleh mereka setiap tahun. Namun Piltover tidak bisa mengumumkan perang dengan Hall of Soul. Faksi ini jauh dari apa yang bisa kau bayangkan, ucap Suan Tua. Soyan diam-diam mengangguk. Hall of Soul telah mampu bertahan di dataran tengah selama bertahun-tahun. Tidak mungkin jika Hall of Soul tidak memiliki fondasi. Namun hal yang di luar dugaan adalah bahwa bahkan Piltover takut pada faksi misterius ini. Pintu aula tiba-tiba terbuka saat Soyan merenungkan situasinya. Segera 3 sosok perlahan masuk. Soyan menoleh dan kejutan melintas di matanya karena 2 orang di depan secara mengejutkan adalah Chou Ying dan wanita muda dari Kelandan bernama Dan Chen. Ada seorang pria berpakaian hitam di belakang Chou Ying dan Dan Chen. Penampilannya cukup tampan. Sebuah lencana hadir di dadanya. Di atasnya ada 7 bintang ungu emas cerah yang menunjukkan bahwa dia alkemis tingkat tinggi tingkat 7. Chou Ying dan Dan Xuan memperhatikan Soyan ketika dia melihat mereka. Beberapa kejutan juga melintas di wajah mereka. Jelas mereka terkejut bahwa Soyan akan muncul di tempat ini. Kalian bertiga juga sudah tiba ya? Orang ini adalah Soyan, juara dari 5 tes klan besar. Saya pikir Anda semua sudah tahu itu, ucap Suan Tua. Bagaimana bisa kita tidak tahu? Nama Tuan Soyan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota Pil Suci, ucap Chou Ying. Pria berpakaian hitam itu perlahan melangkah maju, mengulurkan tangannya ke Soyan dan memujinya sambil tersenyum. Song King, aku sudah mendengar tentang kinerja Tuan Soyan selama ujian 5 klan besar. Sekarang setelah bertemu, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda, ucap Song King. Kamu terlalu memujiku, ucap Soyan. Soyan tersenyum. Meskipun pria berpakaian hitam di depan Soyan menyembunyikannya dengan baik, Soyan masih bisa melihat kebencian samar di mata pihak lain. Sumber permusuhan tampaknya karena Chou Ying. Penyihir ini benar-benar bisa membawa bencana ke negara dan rakyatnya, ucap dalam hati Soyan tertawa getir di dalam hatinya. Tuan Soyan, Song Yi adalah murid dari penatua pertama menara Pil. Selain itu dia juga penatua termuda di Piltover. Di masa depan dia bahkan mungkin menjadi 8 tetua agung termuda dari Piltover. Kemampuannya tidak lebih buruk darimu, ucap Chou Ying menjelaskan. Ini benar-benar kasus seorang guru terkenal yang menghasilkan siswa yang sangat baik, ucap Soyan. Baiklah, karena kalian semua sudah saling mengenal, saya akan menyatakan niat saya untuk memanggil kalian semua di sini, ucap Suan Tua. Masih ada beberapa hari lagi sampai pemilihan pengumpulan pil. Karena masalah 3000 Burning Flame, pengumpulan pil ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Hall of Soul, ucap Suan Tua. Hall of Soul? Chou Ying dan 2 lainnya merajut alis mereka dan mengulangi nama itu ketika mereka mendengarnya. Karena kita telah menyegel 3000 Burning Flame untuk waktu yang lama, itu telah membentuk dendam terhadap Piltover. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Piltover sebagai pembalasan. Pada saat itu Piltover pasti akan menderita kerugian besar. 3000 Burning Flame ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apalagi keliarannya sulit dijinakkan. Piltover saya telah menggunakan semua taktik kami, tetapi kami tidak dapat menaklukkannya. Selain itu karena secara bertahap menyerap kekuatan dari bintang-bintang, segel kami kehilangan kemampuannya untuk menahannya. Oleh karena itu kita harus menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Rencana Hall of Soul kali ini mungkin untuk menangkap 3000 Burning Flame. Tentu saja jika mereka gagal melakukannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepas 3000 Burning Flame. Pada saat itu Piltover akan menderita kerugian yang mengerikan.
Itu juga akan menjadi menguntungkan bagi mereka karena mengumpulkan tubuh spiritual. 3000 Burning Flame sangat kuat, meskipun tidak berada di peringkat 5 besar di peringkat api surgawi. Kekuatannya cukup untuk menjadi peringkat di antara mereka karena mengumpulkan kekuatan bintang-bintang. 3000 Burning Flame setara dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu kita hanya bisa menyegelnya dan tidak menghancurkannya. Siapapun yang mendapatkan 3000 Burning Flame dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jika api surgawi semacam ini jatuh ke tangan Hall of Soul, pasti akan ada banyak masalah. Alasan saya memanggil kalian semua ke sini adalah karena ini. Saya harap Anda akan bisa menghentikan Hall of Soul mendapatkan 3000 Burning Flame, ucap Xuan Tua. Guru, karena Anda takut pada Hall of Soul, mengapa Anda tidak melarang mereka untuk berpartisipasi, ucap Cao Ying. Pertama, kita tidak tahu siapa di antara para alkemis yang berpartisipasi dalam pengumpulan pil yang merupakan anggota Hall of Soul. Bahkan jika kita tahu, tidak mungkin bagi kita menemukan alasan untuk menghentikan mereka mengingat aturan pengumpulan pil dari generasi ke generasi. Selama seseorang adalah seorang alkemis yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi, kita tidak bisa menghilangkan haknya untuk melakukannya bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh dari Piltover. Aturan ini mungkin membuat seseorang pusing, tetapi justru tindakan inklusif Piltover inilah yang memungkinkan Piltover tumbuh ke levelnya hari ini. Oleh karena itu ada beberapa aturan yang tidak bisa disentuh, ucap Xuan Tua. Masih ada 7 hari tersisa sebelum pemulihan pengumpulan pil akan dimulai. Kalian semua harus mencoba yang terbaik untuk tetap berada di dalam Piltover selama periode waktu ini. Hall of Soul mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Oleh karena itu kalian semua harus berhati-hati, ucap Xuan Tua. Kelompok Soyan sekali lagi mengangguk. Xuan Kongzi tersenyum, matanya yang hangat beralih ke Soyan. Setelah itu dia mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Soyan. Dia berkata, masalah ini umumnya seperti itu. Saat ini satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menunggu sampai pengumpulan pil dimulai. Saya mendengar bahwa Anda cukup tertarik dengan jejak tangan spiritual Ying-Er. Ambil dan lihat baik-baik. Meskipun sidik jari spiritual ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang tingkatannya sangat tinggi, itu juga merupakan barang yang sangat langka di dunia luar, ucap Xuan Tua. Kalau begitu saya akan berterima kasih pada Xuan Tua, ucap Soyan. Hahaha, itu hanya masalah kecil, ucap Xuan Tua. Kelompok Soyan tidak tinggal lebih lama lagi setelah melihat ini. Mereka membungkuk sebelum perlahan mundur dari aula besar. Xuan Kongzi akhirnya tersenyum setelah melihat semua orang mundur. Dia dengan lembut berkata, Yao Chen, hasil taruhan kita akan ditentukan oleh apakah Soyan atau Ying-Er akan bisa mendapatkan tempat juara kali ini. Aku ingin tahu apakah kamu masih bisa mengalahkanku kali ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.